hubungan dengan kekuasaan. Ada. Buktinya apa? Imam Qurtubi mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikatakan ini dalil dan asas pedoman mengangkat pemimpin. Yang kedua, Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah mengangkat sebagian kalian atas sebagian lain derajat banyak. Jadi apa? Khalifah ada hubungan dengan kekuasaan enggak? Maka ijma' ulama mutawatir, orang yang nyerang khalifah atau khilafah enggak akan bisa nolak bahwa Abu Bakar tuh khalifah tidak? Hah? Abu Bakar tuh khalifah Rasulullah, kan gitu kan? Penggantinya Rasulullah. Jadi khalifah itu apa? Khalifah itu adalah orang yang mendapatkan mandat untuk mengelola dunia dengan syariat Allah. Khalifah itu orang yang menerima mandat, karena kekuasaan itu milik Allah. Cuma dikasihkan mandat kepada kita, setiap kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka semua kita harus jadi khalifah. Jadi kalau nggak jadi khalifah ya kafir. Enggak, aku berkuasa kok secara mandiri, nggak ada kaitan dengan Allah. Kafir nggak? Hah? Kafir nggak? Kafir. Gimana ya? Orang yang mengingkari kekhilafahan itu kafir. Tapi orang yang ngoman khalifah dicap teroris. Nah, ini repot juga ini ya. Jadi khalifah itu semua kita harus jadi khalifah. Maka dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pengembala, pemimpin, dan setiap kalian dimintai pertanggunganjawab atas kepemimpinannya. Wal imam ra'in. Imamul muslimin, yang memimpin seluruh kaum muslimin, itu ra'in, itu pemimpin, itu khalifah. Jadi sebetulnya Jokowi itu khalifah tidak? Hah? Khalifah tidak? Khalifah. Cuma khalifah ada yang khianat, ada yang amanah, kan gitu kan, benar nggak? Mungkin kita aja khalifah, kok masuk dia nggak khalifah, gimana sih ente itu? Jadi yang di sono itu semuanya khalifah, itu yang di DPR itu semua khalifah, bener nggak? Yang di istana dan menteri-menterinya semuanya khalifah. Dia tinggal khianat atau amanah, bener nggak? Yakin nggak? Begitu akan dimintai pertanggungjawab itu loh. Kalau dia nggak mengakui, berkhianat, yo berarti nyerobot kekuasaan Allah dia, sombong dia. Nah, saya enggak, saya bukan khalifah kok, saya penguasa murni mandiri di Indonesia. Wah, itu kan ngingkari kebenaran itu, benar nggak? Jadi khalifah itu tidak ada masalah dengan Indonesia, tinggal amanah atau tidak aja gitu ya. Saya tegaskan, khalifah itu tidak berlawanan dengan NKRI. Pemimpin NKRI harus khalifah enggak? Harus enggak? Harus. Presiden, tapi harus ngaku dirinya sebagai khalifah. Sebagaimana khilafah itu tidak berlawanan dengan kerajaan. Buktinya apa? Nabi Daud raja enggak? Raja. Kata Allah, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Jadi Raja Salman itu khalifah sebetulnya. Iya. Raja Thani
apa yang di Qatar itu khalifah, cuma khalifahnya khianat atau amanah itu bab lain ya. Jadi khalifah itu tidak berlawanan dengan NKRI, tidak berlawanan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak berlawanan dengan Pancasila. Iya, saya tegaskan gitu. Karena khalifah itu harus mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan seluruh rakyat bertauhid gitu kan. Khalifah itu harus menjadikan seluruh rakyat beradab dan bertakwa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi jangan di ini ya. Jangan dibentur-benturkan ya, ya. Benar nggak? Gara-gara itu kemudian bikin film apa? Berantem antara yang bercadar dengan yang enggak, rebutan flag ya? Itu kan ya kebangetan loh ya, bener nggak? Siapa sih yang nyuruh kau pakai cadar? Memang orang yang pakai cadar itu benci kepada NKRI? Semua orang yang bercadar itu bisa tersinggung loh. Karena apa? Ada jenderal bercadar loh, ada nggak? Seorang jenderal bercadar ada nggak? Berjilbab ada nggak? Ada jenderal, brigjen itu cadaran. Kalau istri jenderal bercadar banyak. Saya cuma ingin nyatakan salah satu tindakan pidana yang paling kejam di Indonesia mempertentangkan sesuatu yang nggak bertentangan. Jadi ketika Islam dipertentangkan dengan apa namanya NKRI, khilafah, khalifah dipertentangkan dengan nasionalis, itu kejam, paling kejam itu. Memang yang berhak merasa memiliki Indonesia mereka, kita nggak boleh merasa memiliki Indonesia. Kan wajib memiliki Indonesia, benar nggak? Demi Allah, saya merasa memiliki Indonesia. Saya cinta dengan Indonesia. Dan saya ingin membahagiakan Indonesia untuk tidak mempertentangkan hal yang nggak perlu dipertentangkan, benar nggak? Jadi takbir sama Allahu Akbar, sama merdeka itu jangan dipertentangkan. Masa takbir dengan Allahu Akbar dengan apa merdeka dipertentangkan? Silakan teriak takbir dan silakan teriak merdeka. Memang tidak mungkin merdeka kecuali dengan takbir. Dan takbir tidak akan berdaya kecuali dengan merdeka, benar nggak? Anda takbir tapi nggak berdaya, nggak merdeka, pemimpinnya dolim, ya takbirnya ya cuma, benar nggak? Jadi takbir itu akan bermanfaat kalau kita merdeka, benar nggak? Ingat ya, ini penting ya, saya kan Quran dengan negara, NKRI dengan khilafah jangan dipertentangkan. Semua saling melengkapi, itu makna yang benar itu. Saya ngomong ini berat loh kalau dirasain ya. Saya tadi dibilangin sama mantu saya, Bi, sekarang sedang rame itu di YouTube itu, Abi itu teroris gitu kan. Buzzer itu sedang itu ya. Ini teroris, ini pemimpin di SKS yang mengumpulkan semua gerakan-gerakan radikal di bawah di SKS. Jadi orang bicara khalifah, Islam, NKRI, tunduk kepada Allah, beradab, cinta kepada, masa itu dikatakan teroris loh. Kapan kita bisa punya hak sebagai warga negara untuk menyampaikan kebenaran? Udah jam sekian, udah habis waktunya. Yang jelas kata Allah, faman kafara fa'alaihi kufru. Siapa yang kafir? Kafir apa? Kafir terhadap kekhilafahan juga, benar gak? Iya. Siapa yang kafir kepada Allah dan kafir yang menjadikan dia sebagai khalifah, benar gak? Benar gak sih mas? Kok kelihatannya kok kurang yakin gitu loh. Aku udah teriak-teriak gini, dia itu masih tenang aja gitu. Responnya kurang mantep gitu loh. Saya katakan faman kafara fa'alaihi kufru, itu artinya apa?
Faman kafara bi an ja'alahu Allah khalifatan fa ali kufru. Maka saya katakan, orang yang mengingkari sistem kekhilafahan dalam arti apa? Kami itu sebagai penguasa seluruh level kami harus menjalankan amanah. Itu kafir kalau orang mengingkari itu. Benar nggak? Ben didengerin. Engkau teroris. Loh, teroris itu apa sih? Oh, aku belain KRI yo. Aku cintain KRI yo, gitu kan. Bener gak? Ya sampean sih bisanya senyum-senyum. Aku ngene ya bisa dipanggil loh. Ya tapi ya biarin aja wong ini tuh. Nerangin ya ayat begitu kok. Faman kafara fa'ali kufru wala yazidul kafirina kufrum inda rabbihim illa maqta. Mau kafir silahkan, kalau mau dibenci oleh Allah, mereka termasuk al-maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Yahudi. Maka orang yang benci kepada bahwa kita semua sebagai khalifah itu adalah perbuatan Yahudi sebetulnya itu. Wala yazidul kafiri kufrum illa khasar. Dan mereka akan rugi dunia dan akhirat. Yakin 100% saya yang memperjuangkan Quran ini. Bukan memperjuangkan HTI, sekali lagi saya bukan HTI. Tapi saya mengatakan kalimat khalifah ada dalam Al-Quran. Jangan dibenci, betul nggak? Kalimat takbir ada dalam Quran, jangan dibenci. Anda benci, Anda kafir. Yang mengkafirkan siapa? Quran. Faman kafara fa'alaihi kufur wala yazidul kafirina kufrum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufrum illa khasar. Pasti mereka rugi. Yang menang siapa? Allah. Karena apa? Khalifah yang akan datang, Imam Mahdi pasti datang, benar nggak? Ingkari pasti datang nanti khalifah, benar nggak? Jadi orang yang memperjuangkan nilai Islam ini, inilah yang menang. Ada mereka pasti rugi dunia dan akhirat. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirukum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.